podcast ngobrol asik kali ini, sesi ngobrol santuy. Jadi maaf kalau yang tuan rumah sambil merokok, harap dimaklumi. Katanya lagi kecut. Tangan-tangan. Woi, seperti mulai roti, Silakan makan Pak. Ini bukan sponsor ya. mandiri mas. Kalau saya kalau bisa mandiri. Syukur kalau ada tuh. Nah, Itu kan itu yang tambahan. tapi mandiri itu penting. Bahwa kemudian kemandirian ini menunjukkan kita punya hak prerogatif. Jadi kalau kita punya hak prerogatif, sponsor atau donatur yang masuk itu manut dengan daya imajinasi kita. Oh, siap. Itu kalau kita kemudian modalnya dukung, modal nol, ya siap disetir sama sponsor sama donatur. Ya. Oh iya. Ya begitu caranya begitu. Kita punya bargaining khusus. Ini menurut Mas Latif itu salah seorang ilmuwan keolahragaan bila Dan kebudayaan. tenaga pikir. Itu ayo karena beliau sukanya mikir kritis kalau itu. Oh, siapa saja suka ada dikritisi sampai saking kritisnya. Tapi Siapa saja suka dikritisi. belum tentu mengkritisi loh sebenarnya. Itu sekedar curhat. Oh, benar. Oh, yang sebentar. Dia bisa menyindir dirinya sendiri, tapi yang ditegak orang lain. Ini kan filosofi tingkat ini. Itu jadi kayak seperti ngerosting gitu. Aku sulit. Wah, itu sudah tingkat dewa sih itu. Itu sampai bilang susah. Mereka belum bilang susah kita nggak boleh berhenti loh. Oh, sebenarnya saya ingin mengumpat sih itu, memperjelas itu tadi, tapi Nggak boleh. Harus dia yang ngumpat. Oh, harus dia. Harus beliaunya sendiri. Bahwa Mas Latif Kalau kalau tadi quote yang tak ambil dari Gus Latif, Mas Latif itu quote-nya kayak gitu. Kalau Anda tidak punya modal terhadap apa yang Anda kerjakan, itu Anda tidak mandiri dan kalau tidak mandiri harus siap disetir oleh orang lain. Itu masalah. nah itu, oh iya, terkadang saat kita membutuhkan sponsor atau donatur, kita kadang harus melacurkan idealisme atau apa yang mau kita. Kata-kata Anda melacurkan itu bagi saya pertanyaan dan tanda tanya. Lah kok bisa? Nah, ya justru kok Anda bisa Melacurkan melacurkan itu seperti menjual atau melukai. Ya, kok bisa Anda melukai dan menjual diri sendiri? Nah kadang ada sebuah gagasan atau sebuah ide yang kadang kita harus lepas karena kita memerlukan sponsor atau donatur. Anda sering melakukan itu. Kalau kepepet iya. Saya ini kan jaim dan nggak jaim, saya pakainya yang nggak jaim. Oke, saya mau tanya aja kalau sebenarnya Anda terbiasa mengatur itu aja sih. Jadi judul podcast kita Rizal sering mengatur kan gitu ya. Ojo, saya ini jangan. Ini penting menurut filosofer tadi Gus Latif, ini hal yang paling penting dari apa yang harus dilakukan. Mas, ini dikasih kalau ganti podcast tentang ceritanya Malah apa lagi? belum lagi. Masuk nawarin apa tanda seger. Iya. Oke, jadi itu filosofinya Mas Gus Latif terkait dengan bahwa kemudian kalau kita punya sesuatu yang kita inginkan itu kita juga harus modal di dalamnya. Jadi tidak sekedar modal lambung, modal pikiran, tapi kita invest di dalamnya sehingga apa yang kita lakukan itu milik kita. Kalau ada orang lain masuk, itu kita posisinya kuat juga. Boleh jadi donatur, tapi tidak kemudian mengatur di dalamnya. Ini program saya, Anda bantu boleh, tidak bantu juga Pak. Tapi masa Anda tidak bantu, banget. Ini demi kelangsungan muda generasi penerus bangsa. Iya, Makanya penerus apa? penerus bangsa, penerus bangsa. Ya, itu sering tertak dengan penerus bangsa, terus kita junjung tinggi martabat bangsa. Waduh, ini Itu beda. martabat itu jalan pinggir jalan, angkat tinggi-tinggi ya Pak. Kata bak itu aslinya. Nah itu mandi. Oh, Batak. Kita ada filmnya Batak. Kalau Batak asin dalam apa linguistik historis di itu. Ya ini aku ingin tanya, kenapa kayak tadi kok bahas tentang donatur, sponsor, kemudian tadi saya terus kemudian membaca dengan filosofinya Gus Latif tadi tentang kita harus mandiri itu, kamu punya mimpi apa? Oh, sebenarnya saya memiliki mimpi yang pengen saya mengejar besok Mei. Mei ada apa? Mei. Iya. Bukan. Oh, bukan. Saya sedang menata hidup kalau Anda sudah siap bulan madu. bulan madunya sih. Bulan madu di Bisa. Kabupaten Berau. Itu bisa dipersiapkan. Tapi untuk tanggung jawab pernikahan itu yang agak sulit. Anda tidak mau bertanggung jawab terhadap pernikahan.
Tidak boleh tuh. Setelah menikahnya, oh maksudnya saya sampai manggil om. Itu pengejaan yang luar biasa. Itu adalah sarkasme yang telah ketika memanggil saya tuh. Satir sih Saya sebenarnya. tuh mas. Maksudnya saya masih bisa. Oke, Kembali ke Mei itu ada apa? Saya kemarin kan sebelumnya ini berapa dari kegelisahan anak muda yang sedang mencari kerja gitu. Pengangguran. Ada pengangguran. Semi, Semi mas. tapi semi pengangguran. Aku daripada semi mending full pengangguran. Semi itu kalimat yang sangat rentan mas. Saya suka yang riskan nih. Rentan banget ya. Itu antara surga dan neraka nggak jelas. Mending full pengangguran itu daripada semi. Oh semi, soalnya gimana? Freelance itu bisa dikatakan kerja juga nggak kerja. Oke, Mas Husnul, tentu juga kalau judul podcast kali ini nanti Rizal melantur demi hal yang semi. Semi pertanggung jawaban hidup ya. Ya tadi kan pertanyaan enggak. Itu kan semi itu wah abu-abu penting. Oke, Mei mau buat launching buku. Anda kan belum lama jadi penulis ya. Oh, iya. Nah, ini menindaklanjuti perihal kontroversial itu. Saya menulis di acara pameran itu bukan menulis buku atau bahkan menulis puisi ya, tapi menulis yang merepresentasikan apa yang diangkat di pameran itu atau apa yang menjadi tema pokok di pameran itu. Jadi sepemahaman saya kalau di pameran tulisan, seni rupa, pameran apapun itu ada kurator ya. Ya, itu kurator. Memilih karya mana yang dibaca. kurasi dan juga yang apa ya, yang cenderung bahkan kurator itu juga membuka peluang pasar. Oke. Nah itu, nah kalau penulis itu cenderung ke yang menulis cukup menulis saja. Jadi Cukup menulis saja. menulis saja merasa dan merepresentasikan apa yang diangkat di pameran tersebut. Jadi beda. itu dalam wujud buku, Wujud apa ya? tag makalah, Tag apa ya? Yang tag benar-benar aduh. benar ya Sebuah tag atau apa ya? dicetak gitu. Lupa tag. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kemarin bertanya itu saya yang susah menjalani tak kira yang launching buku. Wah, itu sebuah keinginan deh itu mas. Kapan launching buku? Mei itu. Belum. Saya kebetulan di buku, saya juga bingung mau apa yang mau ditulis lagi. Puisinya Rizal itu luar biasa. Saya melihat puisinya Rizal, tulisannya puisinya Rizal itu kalau dibaca kaum putri cemili wah liput. Tapi inspirasinya rata-rata dari. Oh, ternyata inspirasi tulisan dari kaum putri. Hati-hati kaum putri yang dekat dengan Rizal. Karena kalau ada curhat atau ngomong apa jadi inspirasinya. Enggak. Aib Anda adalah Bukan apa yang diceritakan, tapi peristiwa apa yang terjadi. Ya, Saya cenderung mengarah ke empiris. jadi itu peristiwamu, pengalaman hidupmu, kaum putri yang curhat dan dekat dengan Rizal siap jadi objek. Biar mereka siap. Ini ya. Biar mereka siap. Mengalami. Jangan-jangan nanti mereka saya bicarakan. tidak terima repot kalau sudah diberitahu kan berarti kalau saya dekat dengan Mas Rizal nanti nama saya jadi terkenal karena Mas Rizal adalah penulis yang hebat kan gitu. Yang hebatnya itu kapan penulis yang hebat Kan gitu. itu kapan? Ya itunya yang kamu belum Itu membayangkan diri. Oke, Mei apa yang akan dilakukan? Pameran ya, lagi. kami akan mengadakan kamera. Siapa ini ada atau Pak Budi mana atau sama yang kemarin beda lagi? Beda lagi. Ini cenderung ke apa ya, konsolidasi teman-teman yang alumni SMSR, Alumni SMK. Ya. SMK SMKN 3 Kasihan Kasihan. Bantul. Itu alumnus angkatan dia kakaknya di kelas kumpul. Yang apa? Ada yang di kelas, ada yang kakak kelas. Bahkan saya pun rencananya ingin menjaring angkatan yang sekitar 80-an atau 90-an sebagai seniman karangan. Soalnya di pameran ini saya merencanakan semoga dapat terwujud. Di pameran ini sebenarnya ingin mempertemukan kembali lintas generasi sebagai ruang
pertukaran informasi tentang apa saja sih dulunya di SMSN itu, tentang pelajaran apa saja yang didapat sebenarnya. Mungkin kan kurikulum dari beberapa tahun kan kadang ganti, ada pelajaran yang diubah atau bahkan yang kadang sudah dihilangkan. Jadi saya pengennya di situ ada kayak pertukaran informasi mengenai tentang habit dulu di SMSN itu seperti apa, sosial budaya di sana seperti apa, terus perjalanan step by step setelah lulus itu seperti apa. Nah, jadi adanya pertukaran informasi tersebut dan juga silaturahmi antar lintas generasi. Berapa banyak orang yang terlibat? Target saya tadi cek galerinya sekitar 80 karya. Wow, 80 bro, orang ya? 80 karya. Kalau Kalau orang nanti kena anu dong. bukan cuma pamerannya, kalau pamerannya kan orangnya nggak harus datang. Oh, bisa. Kayak sistem kompetisi yang ini apa fansip buku saya itu yang kami yang datang cuma ikannya. Orangnya di rumah masih masuk. Kita tuh tahu ya, Kan yang kompetisi ikannya ikannya. bukan orangnya. Kalau pameran nggak ditonton secara langsung juga agak hambar ya masalahnya. Live streaming kamu bisa menggunakan jasa saya cukup 7 juta per jam. Masih itu bisa dikerjakan sendiri. Sendiri tapi anaknya tidak bisa nyewa. Nek nggak nyewa sponsorin gede banget tuh backgroundnya. Dewi. Oke, itu berarti ada apa lagi? Apa saja Lukisan karya 2 dimensi dan 3 dimensi ya kayak patung, instalasi, lukisan gitu. Grafis masuk nggak? Grafis masuk, itu masuk dalam seni rupa murni. Oh, bahasanya kulino apa gitu? Itu mau menuakan saya boleh. Supaya saya tuh kalau mau biar lebih tambah gitu. Itu Nggak punya duit juga takut. sudah biasa sih itu rupanya. Ya, gitulah pandemi. Jangan ngomong pandemi. Iya harus Mau ngomong jumlah isolasi sekarang nggak ada. karena memang harus kita sadar kalau ini saat pandemi dan sebenarnya Nah itu yang agak sulit. sesulit apapun harus terima seperti ketika Anda diputuskan olehnya. Wah, Yang jadi inspirasinya itu. seni rupa, patung, ada seni kriya itu ya. Oh, ada juga rencana kita juga bakal live streaming dan film. Oh, jadi acaranya Acara hari kedua, acara yang itu berapa hari? 3 hari. Saya kira Sebenarnya 1 minggu lah. oh, Loh kalau kan 1 minggu nanti dari Eropa datang kan langsung di lockdown dulu seminggu di Jakarta. jangan gitu dong. Ya biasanya Karena itu next tahun depan dan kalau di luar negeri itu masuk bandara harus dikarantina seminggu mas. Baru nanti kemudian bisa ke lokasi kan. Kalau pamerannya tutup rugi mereka. Aduh. Jangan gitu dong. Sebenarnya Kan yang dari Australia itu borong karya. itu bisa tapi lewat virtual aja. Kami juga akan Oke, kalau virtual bisa hubungi nanti di WA. itu juga bisa nanti lewat sini manajer saya Endang. Wah, lagi bayar. Bismillah. Nanti juga kami akan mengadakan semacam apa ya? Semacam galeri tapi virtual masih lewat sosial media gitu. Karena kami juga belum ada praktisi yang berkecimpung di galeri virtual itu. Kan ada juga yang bisa mengunjungi pameran secara virtual bener-bener kayak masuk ruang galeri itu. Nah, kami belum ada praktisinya. Bisa dibuat. Oh, Yang penting ada Nah, itu. saran yo, saran. Tapi saya butuh sponsor atau donasi. Oke. Dia jujur ya. Saya untuk ini belum Kalau dapat dihubungi keadaan. di nomor handphonenya ada di deskripsi. Aduh, keadaan ini malah soalnya kemarin kan setelah 2 minggu kemarin kami kan rapat intens membahas konsep, terus merancang RAB, terus siapa saja yang bakal diundang atau yang bakal hadir, semuanya siapa saja yang bakal buka, nembusin tetek bengek administratif sekolah. Sudah ya sekolah itu. Sudah berapa? Rencana harus berapa juta? 100 juta. Itu sekitar 15 juta. 500 juta. 15 juta. 3 hari. Enggak 500 juta. Oh itu insya Allah next saya pengen mengadakan Oke. festival membaca waktu. Kalau luar biasa. Ternyata ide festival membaca mau digarap sama dia ini. Wah, ini. Padahal sama dia dulu. Oke, enggak apa-apa. Tak dukung. Itu 15 saja. 15 juta itu rencana mau dapat donasi atau sponsor atau bagaimana? Itu enggak.
Sedikit atau banyak Pak? Sedikit ya? Sebenarnya untuk Jual satu lukisan? insya Allah 3 lukisan. 3 lukisan. Untuk sama soalnya kan 30% buat yang mengadakan event, yang 70% buat senimannya. Sistem galeri sekarang seperti itu ya. Ada yang 40% juga. Tapi kami masih 30% karena Sudah ada target sponsor atau donatur? Target untuk list perusahaan atau apa ya semacam startup yang mau ditembusin sudah ada, tinggal ini Donatur keliling personal itu nggak ada. personal Kita Mas jadi kan bisa jadi. oh ada emailnya ya? Ada. Kecil kok untuk keseluruhan jadi komisi itu apa undang siapa kecil anaknya Jokowi aja 3 miliar Kecil untuk beliau, tetapi kan kalau untuk Anda kalau untuk beliau kecil lah nominal segitu. jadi tolong disumbang lukisan ya. Ini untuk generasi Jogja yang masih berpikir positif. Jadi Rizal siap melacur. Loh dia bilang kok, saya itu cuma menggarisbawahi, mencetak miring, nanti anak tebal. Agaknya itu, ini kata melacur agaknya itu. Dari keluar dari mulut Anda sendiri. Lanjut tadi, Oke, tadi kita lagi tentang apa? Pengumpulan itu. Rencananya kami ya selain dari sponsor atau donatur, kami juga akan membuka pre-order merchandise dari kami. itu fundraisingnya ya. Opsi apa ya, alternatifnya, dan juga kami akan mengadakan iuran per peserta gitu ya, semoga dapat kumpul. Oke, mantap. Berarti nanti juga peserta itu selain memamerkan karya juga harus iuran. Ini oke, semangat. soalnya ini Semangat kekeluargaan. soalnya ini sebuah perayaan kembali alumni gitu ya. Reuni ya. Sebenarnya reuni itu silaturahmi sih, silaturahmi lintas generasi. Luar biasa di masa pandemi buat reuni karya itu mantap. Soalnya Kenapa ide Anda itu selalu cemerlang tapi tidak ada uangnya? Kami ya juga awal tahun lah, tidak ada kerjaan, cari kerjaan tapi sudah ditolak di tempat duduk. Akhirnya saya sama teman saya Tapi nggak sedih loh. Oh enggak sih, teman saya Memang dan nangis. sebenarnya tertawa soalnya teman saya yang ditolak akhirnya. Terus tuh lumayan sih gabut. Ini ada istilahnya project mangkrak. Mau nggak ngadain apa pameran apa angkatan. Sebenarnya itu pertama sih pameran angkatan gitu. Tapi cenderung saya disuruh yang apa megang akhirnya. Terus sebenarnya saya cuma penulis gitu. Greg Alexander, saya sebenarnya penulis tapi tiba-tiba jadi ketua. Terus akhirnya ya udah apa kalau mau saya yang memimpin pakai ide eksperimental pun. Tapi kalau cuma 3 hari itu kemarin yang di TBI berapa? Seminggu. Pilihan sebenarnya teman saya kemarin rencananya mau seminggu. Tapi saya milih 3 hari, tapi itu acara bener-bener padat dan aktif daripada seminggu cuma apa ya lengang lah gitu istilahnya. Iklimnya kurang hidup. Kalau seminggu kan masih bisa dihidup-hidupin. Misalnya taruhlah tadi ada bedah film, ada misalnya bedah lukisan, bedah seni rupa. Selasa taruh di sana boleh nggak masalah. Oh boleh. Launching buku. Bikinnya siapa ya? Kami Nanti tarik aja di sana, nggak mau nanti pondok pesantren seluruh dunia kumpul di sana. Kita harus menggunakan jaringan ini orang-orang intelektualnya Anda itu. Nggak apa-apa, nanti persoalan uang itu kan tinggal calling sama Gus Miftah. Dia punya yayasan. Kalau saya enggak. Ada lah. Besok bikin yayasan. Saya nggak kuat. Saya kerja aja. Tadi manajer saya ya? Boleh lah, namanya 7%. 30%. 30%. Manajer 30% ya bro. Om. Itu sih berangkat dari Tapi serius, kalau 3 hari kemana emang? Tempatnya di mana? Di kompleks sekolah, di galeri sekolah. Di galeri sekolah, bukan di Pendopo yang bukan, itu sudah beda sekolah. beda sekolah.
Itu tak pikir umum punya 3 sekolah jadi sama. Bukan, dulu sih umum buat nongkrong gitu, kalau sore buat anak-anak SR gitu nongkrong sambil lihat sekolah sampingnya latihan lari gitu sambil Itu nah itu soalnya biasa mas SR itu cowok semua rata-rata cowok. Nah itu awal mula berangkatnya pameran, karena juga semenjak pandemi ini kan 2 tahun ini apa ya, sekolah itu nggak ada pameran angkatan atau tugas akhir gitu. Kan dulu biasanya saat saya masih sekolah di sana 2014 sampai 2017 itu setiap tahun ada. begitu masuk kadang kelas 1 udah dibimbing bikin pameran sendiri, pameran angkatan gitu. Dulu sering datang. Nah itu mungkin Mas Teddy juga pernah menyaksikan gitu. Atau saat kelas 2 pun juga ada pameran angkatan lagi, dan juga sampai kelas 3 bikin pameran tugas akhir itu. Nah itu sih yang semenjak pandemi ini hilang gitu. Jadi kayak lengang aja, terasa lengang gitu. Dan juga tadi saya juga tanya sama itu yang biasanya ngurusin di galeri itu, sudah 2 tahun ini juga nggak ada pameran, baru mau tahun ini mau diadakan tugas akhir lagi. Nah itu yang agak misal kayak kehidupan sekolahnya itu kayak Menghidupkan kembali. pengen menghidupkan kembali itu Motivasi adik-adik kelas. nah pengennya. Tapi adik-adik kelas ini sebenarnya masuk apa? Sekolahnya masuk. Masuk Mereka buat karya 50% tadi. Ini buat karya juga, Bro. Ada proses itu. Maksud saya kemudian apakah kemudian di pameran nanti mereka juga dilibatkan? Sebenarnya pengen juga melibatkan itu mas. Mungkin pengen kan sih sebenarnya kalau mereka berkehendak atau ada keinginan gitu, selain mereka juga nantinya akan macam karya, mereka beberapa pengen kami libatkan dalam proses pameran itu, dalam proses menuju pameran itu, seperti tahap apa sih yang harus dilakukan gitu. Semisal sudah loading barang di galeri, terus tahap apa yang harus dilakukan, semisal harus sebelum mendisplay kan juga harus diperhatikan lagi warna-warna karya itu apakah selaras enggak jika diletakkan di bagian sini dengan sampingnya karya yang berwarna seperti ini gitu. Terus siklus penonton di dalam pertimbangan siklus penonton dalam display itu seperti apa, nah itu juga yang harus diperhatikan gitu. Tapi sulit nggak sih membuat pameran di sekolah itu? Karena kan kemudian apa bisa malam hari saya datang ke jam 8 malam, kan biasanya pameran sampai malam itu. Kan sih mas, kalau kemarin waktu saya ngobrol sama kepala sekolahnya, semenjak pandemi ini jadi dibatasi gitu. Maksimal sampai jam 8 gitu. Kalau malam pandemi lagi lunjak-lunjaknya gini. Soalnya dulu pernah sewaktu belum ada pandemi dulu, sewaktu saya masih sekolah di sana sampai jam 9 sampai jam 10, bahkan sampai jam 1 itu baru selesai. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Apa karena regulasi baru dari sekolah atau karena pandemi ini, tapi yang paling berasa dampaknya pandemi ini. Nah itu kan maksudku, kemudian kalau bayangkan cuma pagi sampai sore kan 3 hari itu kan wah dikit banget bro. Ya sebenarnya saya merasa teman-teman kan banyak karya gitu loh maksudku. Kemudian targetnya sebenarnya apa sih acara itu? Goalnya apa, tujuan? Goalnya terutama itu tadi pengen apa ya, merajut kembali cinta ya. Saya mengalami cinta di sekolah sangat bisa nggak usah jangan kurang teman biru saya nggak usah goalnya apa goalnya? Sebenarnya pengen mengukuhkan kembali alumnitas Di generasi titik itu aja. dan juga kami pengennya mengadakan pameran ini secara continuity tahun bahkan saya juga pengennya ke depan besok kalau semisal ini dapat konsisten berjalan terus, saya pengen menghidupkan kembali apa ya, kayak event 3 sekolah cenderung mengarahnya pada festival ini. Enggak, artinya kemudian dalam waktu singkat ini apakah ada targetnya jual karya atau Target jual karya itu sebenarnya bonus sih menurut saya. tapi ada nggak kesana? Pengen sih sebenarnya, soalnya kalau ya berbicara jujur
pameran itu selain sebagai manifestasi seniman itu juga untuk memperjualbelikan karya. Nah, oke. Itu apa ya? Schoolnya. Nah, terus ke depan apa ya, kalau berbicara keinginan ke depannya sih sebenarnya kalau dapat konsisten terus bisa berjalan terus dari tahun ke tahun seperti ini, pengen menghidupkan kembali acara Tiga Jadi. Jadi Tiga Jadi itu semacam festival tahunan di sekolah itu. Jadi ada kayak musik apa dari sekolah SMM itu sekolah menengah musik, terus dari apa ya, seni rupa ngadain pameran, SMKI ngadakan tari atau pertunjukan, dan juga musik mengadakan pertunjukan musik entah nanti bentuknya orkestra atau dan lain sebagainya. Oke. Ya ke depannya. Pertanyaan pamungkasnya adalah sudah sejauh mana Rizal kamu melaju untuk kegiatan ini? Nah, tadi kalau Anda menggunakan term itu, jadi saya gunakan dari awal sampai akhir jadi judul. Wah, gimana ya? Kayaknya melacur dalam kategori yang mana ya? Soalnya banyak ya mas, melacur itu melacurkan ide, melacurkan ya meski ide saya nggak bagus-bagus amat ya. Tapi saya coba melacurkan total untuk mengeluarkan ide di situ. Oke, itu ya berarti. Keywordnya ke sana. Sudah sampai mana itu? Itu ada Baru mulai. bukan baru mulai kayak Cundel. agak cundel sih soalnya dari kemarin yang apa yang intens di lapangan ya itu aja. Tapi kami tetap bersikeras ingin mengadakan itu karena saya percaya saat itu nanti jadi bakal hidup sendiri iklim di dalam komunikasi. Karena sudah ada penerusnya ya. Tinggal jamil aja lah, tinggal jamil aja bahwa oh ini bener-bener bergerak dan arahnya jelas. Anda itu buat lukisan bisa, nulis puisi sastra bisa, videografer bisa, apalagi Editor belajar film ya bisa, apa bisa sebenarnya mau disebut apa sih? ini brand ini mengarahnya pada branding ya. Enggak, Oh. mengarahnya pada apa yang ingin Anda lakukan. Apa ya? Pertanyaan agak berat ini. Saya kalau buat pertanyaan berat judulnya aja melacur. Nanti tak cuplikan filosofi lagi dari Profesor Alam Terbuka Boston Latif. Apa ya? Saya untuk dikatakan mau kemana itu agak sulit sih mas sebenarnya. Karena saya cenderung apa yang bisa dipelajarin ya, apa yang bisa saya pelajari dan saya masih sanggup bergerak di situ ya saya pelajari. Karena apa yang kita pelajari pada akhirnya akan menyelamatkan kita ke depannya dalam berkarya. Jadi sekarang masih berproses untuk mencoba apa yang mungkin bisa dieksplor semuanya gitu. Tapi akhir-akhir ini saya lihat Anda di sini. Tapi tetap penulis. Tetap menulis, tetap membaca, ya, tetap apa baca puisi, tetap latihan teater. Ini quote-nya dari Profesor Alam Terbuka Boston Latif. Tetaplah Anda menulis sebelum Anda dituliskan oleh orang lain. Agak berat nulisnya di Kalau Anda tidak menulis, maka orang lain yang akan menulis Anda kan gitu. di Tidak tahu. oh Pokoknya soalnya ini memang terbuka. Kalau Profesor Alam Terbuka Boston Latif itu memang kritis tetapi terbuka. Itu luar dan biasa. saya suka gaya kritik yang eksistensial. Betul, dia sangat tor saru. Jelas saru. Oh iya. Boleh. Alhamdulillah saya nggak cara Des. Oke, apalagi yang saya ingin tak curhatan? apa yang saya curahkan? Tadi apa? Kurang apa tadi? Videografer sanggup, nulis sanggup, pertunjukan dikit-dikit sanggup, melukis dikit-dikit agak sulit sih mas sekarang ini. Yang saya belum sanggup adalah mendapatkan hati. Oke.
Itu sekian dari keluh kesah saya pada malam hari ini. Tak transkripkan dalam bahasa Jawa, Rizal itu melukis titik-titik iso. Menulis puisi titik-titik iso. Menyanyi titik-titik iso. Kalau itu saya nggak suka. Apalagi tadi titik-titik iso, pokoknya dia titik-titik iso, profesinya adalah tukang gijing. Titik-titik tukang gijing. Oke. Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Om Rizal telah curhat dan selamat semoga sukses dalam melacur MBA. Amin. Sampai jumpa. Saya tidak membuka, dia yang membuka menutup. Ya, sekian terima kasih dari saya, dari keluh kesah saya pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali besok Mei di acara yang akan kami helat selama 3 hari di tanggal 27, 28, dan 29. Jangan lupa datang dan beri sedikit donatur melalui Bank TDW Di SMSR juga. Oke.